Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai hamba Allah yang senantiasa bersyukur atas nikmatnya, maka kita selalu berdoa dalam setiap hal, dalam setiap melakukan aktivitas. Berdoalah sebelum belajar. Materi kita pada pertemuan kali ini yaitu besaran, satuan, dan alat ukur. Tujuan dari pembelajarannya yaitu kalian sebagai peserta didik mampu menentukan alat ukur yang digunakan sesuai dengan besaran yang diukur. Kemudian kalian bisa menggunakan alat ukurnya berupa panjang, massa, dan waktu. Dan kalian bisa membaca skala dari alat ukur yang kalian gunakan. Nah, Ibu kirim nanti file Word-nya, boleh ditulis ya, atau di print bagi yang punya fasilitas dan ditempel di buku tulis. Besaran pokok ini ada 7, panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Pada materi kelas 7 kalian hanya mempelajari 4, panjang, massa, waktu, dan suhu ya. Untuk kelas berikutnya kalian akan mempelajari kuat arus listrik, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Jangan lupa tadi di pelajaran kelas 7 kalian hanya mempelajari besaran pokok berupa panjang ya. Dengan satuannya meter, biasa disimbol M, misalnya 1M gitu ya. Panjang benda 1M gitu ya, misalnya, atau 1 meter gitu ya. Itu adalah berupa besaran pokok. Kemudian massa ya. Kita lanjut massa. Massa simbolnya M ya, tapi di simbol satuannya adalah kg. Biasa kita mengukur atau menentukan besaran dari massa, yaitu misalnya massa beras 100 kg atau 100 kg gitu tertulis ya. Kemudian besaran pokok waktu ya, biasa kita pakai sekon, jam, menit ya. Tapi yang ada pada tabel ini adalah satuan yang digunakan secara internasional ya, yaitu kita pakai sekon ya. Kemudian kuat arus listrik yaitu ampere, kemudian suhu ya, satuannya Kelvin, atau mungkin yang biasa kita pakai adalah Celsius. Kemudian jumlah zat mol, dan intensitas cahaya kandela. Kemudian ada lagi besaran turunan. Besaran turunan adalah gabungan dari beberapa besaran pokok ya. Contohnya ini adalah contoh dari beberapa besaran turunan yang akan kalian pelajari ya di kelas 7, yaitu luas, volume ya. Kemudian di kelas 8 nanti kalian akan belajar tentang kecepatan, pelajuan, massa jenis, gaya, dan sebagainya ya. Nah, kita lihat di situ rumus. Tadi besaran turunan merupakan gabungan dari beberapa besaran pokok ya. Gabungan itu bisa berupa perkalian, pembagian ya, atau kuadrat ya. Itu juga termasuk dari penggabungan besaran pokok sehingga menjadi besaran turunan ya. Oke, kita belajar beberapa alat ukur, mulai dari alat ukur waktu ya beserta satuannya. Nama alat ukur waktu yaitu stopwatch. Ada stopwatch manual, ada stopwatch digital ya. Kalau digital ya kita langsung tahu ya berapa jam, berapa menit, berapa detik gitu ya. Seperti itu kita akan membacanya adalah 10 jam 45 menit 52 detik, itu yang membacanya. Nah, pada stopwatch yang manual ada lingkaran dalam, itu menunjukkan menitnya. Nanti dia akan berjalan kalau kita tekan tombol atasnya. Kemudian pada lingkaran yang di luar itu menunjukkan detik ya. Satuan yang biasa kita pakai ya, kalau untuk secara internasional kita selalu pakai sekon atau detik ya bahasa Indonesianya. Waktu kita pakai menit, jam, hari, minggu, bulan, semester, tahun ya, windu, abad, dasawarsa, dan sebagainya, itu termasuk dari waktu ya. Oke, kita next.
Alat ukur panjang dan satuannya. Alat ukur panjang ini yang kita pakai sering, itu ada beberapa alat ukur jenisnya. Namanya yang sehari-hari kita gunakan adalah mistar ya. Mistar ini kita sebut sering penggaris, bisa ya, atau meteran pita juga sama ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk mengukur panjang ya. Panjang alat ukurnya adalah mistar, meteran pita ya. Itu atau ada lagi meteran roll gitu yang lebih luas, lebih ukurannya lebih panjang gitu untuk mengukur tanah dan sebagainya. Kalau benda kecil kita gunakan mistar. Kemudian jangan lupa dalam penggunaan mistar kita membaca alat ukurnya selalu kita awal tempat bendanya kita taruh kita jadikan sebagai 0 ya. Jadi pada benda yang ada di sini, pada penggaris ini, siapa ya yang tahu berapa ukurannya? Ingat membaca selalu dari 0 ya. Dari 0, maka ukuran bendanya berapa? 6,3 cm ya. Jangka sorong. Alat ukur panjang berikutnya yaitu jangka sorong ya. Kita lihat benda ini seperti ini ya. Nah, dia menggunakannya seperti itu, dijepit bendanya pada rahang gitu. Kemudian kita akan membaca pada skala utama ya, sebelum 0 pada skala kecil gitu 2,4 ditambah cari garis lurus yang garis merah itu yang paling lurus ya. Antara dua skala yang kecil dan skala yang besar, atau skala besar itu skala utama dan skala kecil itu skala nonius ya. Jadi hasilnya maka dijumlahkan jadi 2,47. Biasa jangka sorong digunakan untuk mengukur benda, diameter benda ya, atau benda yang kecil ukurannya. Alat berikut yaitu mikrometer skrup. Mikrometer skrup bentuknya seperti ini, biasa digunakan untuk mengukur diameter benda ya. Sama, pengukurannya diputar, kemudian nanti juga ada skala utama dan skala nonius. Jadi ditambahkan antara skala utamanya berapa dan skala noniusnya menunjukkan angka berapa. Untuk satuan dari panjang yaitu tangga meter ya, dari kilometer, hektometer, desameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Dimana kalau tangganya naik, setiap satu tangga ya naik harus dibagi 10. Tapi kalau turun tangga, setiap satu turun tangga maka dikali 10. Alat ukur massa dan satuannya. Neraca nama alat ukurnya ya, banyak macam neraca ya. Ada neraca gantung, ada neraca digital ya. Kemudian ada neraca duduk yang di pasar biasanya digunakan. Kalau neraca digital sering digunakan untuk menimbang emas ya, atau benda-benda yang kecil ukurannya. Kemudian ada neraca ahos ya, neraca ahos, kemudian ada neraca gantung. Nah, satuan dari massa yaitu tangga kilogram ya. Kilogram turun ke bawah ya. Ada lagi biasanya ditambah lagi dengan ons, tons ya, kuintal, itu juga sama termasuk dari besaran massa ya. Oke, sama tangganya setiap satu kali turun tangga ya, satu tangga turun harus dikali 10. Kalau mau naik tangga satu, setiap satu naik tangga maka harus dibagi 10. Alat ukur suhu dan satuannya. Ada beberapa namanya, ini termometer. Ada termometer ruang ya, kemudian ada termometer badan, biasanya digunakan untuk dokter mengukur suhu badan pasien, biasanya untuk anak-anak ya. Kemudian ada yang sekarang digunakan saat masa pandemi virus corona, yaitu alat ukur suhu tubuh agar tidak tertempel pada kulit orang ya. Jadi digunakan termometer tangan gitu ya. Ini adalah baru Ibu kasih 3 macam-macam termometer. Ada lagi termometer lain ya. Nah, beberapa termometer memiliki satuan yang berbeda. Satuan yang
berbeda itu yaitu C. Kalau hurufnya C berarti Celsius. Yang biasa kita bahas sehari-hari adalah suhu badan Celsius ya. Kemudian ada Reaumur, ada Fahrenheit, dan ada Kelvin. Jadi ada 4 satuan suhu. Tetapi yang digunakan secara internasional ya, itu adalah suhu Kelvin. Tapi yang sering kita gunakan sehari-hari adalah Celsius. Jadi bisa dikonversi atau dipindahkan dari suhu Celsius, nanti dipindahkan ke Reaumur bisa ya, dengan menghitung perbandingannya. Kemudian dari Celsius pindah ke Fahrenheit juga bisa, Celsius pindah ke Kelvin juga bisa, atau sebaliknya ya, dengan menghitung perbandingannya. Alat ukur volume. Volume merupakan besaran turunan yang juga kalian harus pelajari di kelas 7 ya. Nah, alat ukur namanya gelas ukur. Di rumah mungkin kalian punya seperti ini. Misalnya dot juga termasuk, ada garis-garis volumenya, yaitu bisa disebut sebagai gelas ukur ya. Dot adik bayinya biasanya ada tuh tertulis. Nah, alat ukur dari volume ini disebut sebagai gelas ukur tadi, yaitu dengan memasukkan zat cair. Biasanya untuk mengukur volume zat cair ya, seperti ini. Untuk mengukur volume benda yang bentuknya teratur, misalnya volume segitiga, volume prisma, volume kubus ya, volume tabung, itu menggunakan perhitungan rumus. Tetapi kalau untuk menghitung volume atau untuk mengukur volume benda yang bentuknya tidak teratur seperti batu ya, nah itu bisa menggunakan gelas ukur dengan membandingkan ya, membandingkan volume awal air dan volume akhir air ya. Jadi ada V1 ketika tidak ada batunya, kemudian V2 itu ketika ada batunya. Maka selisih antara V1 dan V2 itu ada 25 ya. Jadi dari 50 menjadi 75 itu naiknya dari 25. Jadi dapat diketahui bahwa volume batunya adalah 25 mili. Nah, satuannya adalah kubik ya. Nah, sekarang latihan membaca skala alat ukur. Nah, ini penggaris atau mistar. Nah, ini ya. Hasilnya berapa? Panjang kayunya selalu mengukur mulai dari 0 ya. Menghitung meletakkannya boleh di mana saja, tapi menghitungnya selalu angka awal dianggap sebagai 0. Maka panjang kayunya adalah 37 mm atau 3,7 cm. Kemudian membaca skala alat ukur jangka sorong ya. Masukkan bendanya ke rahangnya, kemudian perhatikan skala utamanya. Kemudian cari skala nonius garis lurus, skala kecil, kemudian dijumlahkan. Kemudian latihan membaca skala alat ukur dari neraca. Ini namanya neraca Ahos ya, atau neraca lengan. Nah, pada skala ada 3 pada skala ini. Ada skala ratusan, ada skala puluhan, dan skala satuan. Maka hasil pengukurannya yaitu dengan menjumlahkan saja skala pengukurannya. Kita lihat di situ ada titik merah ya, ujung panah merah. Di skala ratusannya adalah 400, di skala puluhannya 90, dan skala satuannya adalah 8,2. Maka jumlahnya adalah 498,2 gram. Berarti itulah hasil pengukuran massa benda. Oke. Link latihan untuk materi hari ini akan Ibu kirim menyusul pada Google Form di Classroom. Dan alhamdulillah kita sudah bisa menyelesaikan pembelajaran hari ini ya. Jangan lupa bagi yang tidak punya fasilitas print, boleh ditulis materinya di buku tulisnya. Bagi yang memiliki fasilitas print, silahkan di print dan ditempel di buku tulisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.